Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan, atau permasalahan dalam hidup ini? Apakah itu permasalahan di dalam pekerjaan, usaha, bahkan kebutuhan di dalam keluarga kita? Tentu ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, pastinya kita akan datang kepada orang-orang yang dekat dengan kita, apakah itu tetangga, keluarga, atau orang-orang yang kita percaya untuk kita bercerita, meminta pendapat, petunjuk, atau pertolongan dari mereka. Namun yang kita dapatkan kadangkala mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan dari mereka. Pada pagi hari ini kita belajar dari kisah Elia dan janda yang ada di Sarfat. Mereka sama-sama menghadapi masalah kebutuhan pada saat itu karena negeri mereka sedang dilanda oleh kelaparan yang hebat. Tetapi dari kisah mereka ini kita melihat bagaimana cara Allah memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ia memelihara kehidupan hambanya dan janda tersebut di tengah-tengah pergumulan yang hebat itu. Bahkan Elia disuruh untuk datang kepada janda Sarfat itu, karena ialah yang akan memberikan Elia makan sepanjang kelaparan itu terjadi. Dan ini benar-benar terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Allah memelihara mereka semuanya. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Tentu kita bertanya apa yang menjadi dasar mengapa mereka mendapatkan pertolongan pemeliharaan Tuhan sepanjang terjadinya kelaparan di negeri itu. Dari nats ini kita belajar 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, karena adanya ketaatan kepada Allah. Ketika Elia disuruh untuk pergi kepada janda Sarfat itu, ia tidak membantah, ia tidak menolak. Ia pergi dengan penuh kerelaan. Secara manusia, Bapak Ibu, ketika ia disuruh datanglah kepada janda, dia akan berpikir, mana mungkin seorang janda bisa menolong, memberikan makanan untuk saya. Sementara orang-orang yang sehat, orang-orang yang keluarganya lengkap, berkeadaan, mereka sedang menjerit dalam keadaan seperti itu. Masa seorang janda yang akan memberikan kebutuhan saya? Namun Bapak Ibu, pikiran seperti itu tidak terlintas dari pikiran Elia. Dia mengikuti perintah Allah, dia taat kepada Allah dan melakukan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Begitu juga janda di Sarfat.
ketika Elia meminta untuk membuatkan roti kepadanya, sekalipun dia tahu bahwa roti itu tinggal sekali dia membuat roti dan mereka setelah itu akan mati. Tetapi saat Elia berkata, buatkanlah terlebih dahulu kepadaku, ia tidak bersungut, ia tidak membantah perkataan daripada abdi Allah ini. Dia melakukan dengan sepenuh hati. Begitu pula kita yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Jangan engkau berbantah, jangan engkau bersungut-sungut, karena itu bukanlah solusi yang baik untuk Anda dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengerjakan tanggung jawabnya kepada kita. Intinya, kita hanya belajar taat dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Yang kedua adalah adanya kejujuran dan ketulusan di hadapan Allah. Janda di Sarfat ini bisa saja pura-pura tegar, pura-pura kuat di hadapan Elia bahwa ia tidak sedang mengalami pergumulan dan permasalahan tentang kebutuhannya. Namun tidaklah demikian dengan janda Sarfat ini. Ia benar-benar jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan Elia pada saat itu. Dia berkata, demi Allahmu yang hidup. Di sini menandakan bahwa itu tulus dari hatinya yang dalam, bahwa yang dia punya adalah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, jangan engkau pura-pura di hadapan Tuhan. Engkau boleh saja berpura-pura di hadapan manusia, tetapi terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau jujur sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, dan rendahkanlah dirimu di hadapannya, minta pertolongan kepadanya, dan yakin dan percaya bahwa Dia akan datang, mengulurkan tangan, dan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahanmu itu. Karena bagi Tuhan pergumulan dan permasalahan kita itu bukanlah apa-apa di hadapannya. Yang ketiga adalah belajar memberi sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Janda di Sarfat ini sedang mengalami kesulitan, tetapi ia belajar untuk memberi ketika Elia meminta dibuatkan kepadanya roti. Meskipun dia tahu di depan mata bahwa kematian itu sudah menanti, tetapi satu kalimat yang membuat ia tidak ragu untuk memberi ketika Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Dan di ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sekalipun janda ini sedang di dalam kesulitan, dia belajar untuk memberi. Karena dari kesadarannya untuk memberi, hidupnya akan terpelihara. Oleh sebab itu kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua bahwa sesulit apapun kehidupanmu, maka carilah orang-orang yang lebih sulit daripadamu dan berilah kepada mereka. Tolonglah mereka semampu Anda. Maka percayalah bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Di dunia ini kita tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang miskin, ada orang yang bangkrut karena melakukan sedekah atau karena menolong orang lain. Justru mereka terus dan terus diberkati oleh Tuhan. Untuk itu jangan pernah engkau takut untuk apa dan bagaimana kebutuhanmu setelah engkau memberi. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan rezeki lebih daripada apa yang engkau pikirkan hari ini. Akhir kata saya menyampaikan bagi kita pada pagi hari ini, jikalau engkau ingin diberkati, sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan COVID-19 saat ini, maka marilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Marilah kita untuk belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan mari kita belajar untuk memberi, menolong sesama kita. Karena dengan melakukan itu, Allah akan melakukan karyanya untukmu dan untuk keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.